Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Di video kali ini, Madya Channel akan menunjukkan kepada saudara-saudaraku bagaimana orang ini yang bernama Miftah mencoba menafsirkan Al-Quran dengan semaunya, dengan sendiri, semau dan seenaknya. Ini dalam hal ini tidak boleh, tersesat di dalam Islam seperti itu. Karena Al-Quran sudah ada tafsirnya yang sudah baku, yang merujuk kepada maksud dari ayat Al-Quran itu sendiri. Tetapi kembali di sini Madya buktikan bahwa orang ini telah menafsirkan ayat Al-Quran dengan semaunya. Semaunya atau seenaknya, tidak sesuai dengan tafsir Al-Quran yang telah baku, yang telah terbukukan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Oke, tidak usah berlama-lama. Kita akan lihat saja kelakuan orang ini, Miftah ini, mencoba untuk membela si MKC dengan berbagai macam cara, termasuk dalam hal ini menyimpangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini Madya tunjukkan. Oke, sebelumnya kita lihat dari aksi mereka yang menyesatkan ayat Al-Quran. Oke, go. Suhmu. Ada itu Pak ya? Ada, benar sekali Pak Ustaz. Iya. Jadi di dalam Al-Quran itu sendiri yang maknanya juga hampir mirip itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 159 yang bunyinya itu fabima rahmatim minallah lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu itu berlaku lemah lembut. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Tapi kalau kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, pasti kata Al-Quran itu orang-orang akan menjauh dari sekelilingmu. Maka pesan Al-Quran itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan minta ampunkan untuk mereka, wasyawirhum fil amri, dan berdialog, bermusyawarahlah. Fa'idha azamta, kalau kamu telah bersungguh-sungguh, fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka kalau memang kamu sudah bersungguh-sungguh, berserah dirilah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertawakal, berserah diri. Oke, jadi kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini orang yang bernama Miftah ini mencoba mencari korelasi ya, mencoba mencari korelasi untuk membela MKC ini dengan halus mungkin caranya, atau semaksimal mungkin untuk membela MKC ini. Dia di sini mencoba untuk merujuk kepada ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Dia mencoba mengkorelasikan ayat ini atau apa maksud ayat ini yang coba dia rubah, yang coba dia sesatkan ayat ini merujuk kepada orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Nah, ini parah sekali nih. Parah sekali ini penyimpangan ayat Al-Quran ya. Ini bisa termasuk unsur pidana loh. Unsur-unsur pidana penistaan dalam ayat Al-Quran terpenuhi loh ini. Tapi ya biarlah mereka yang akan mempelajari dulu. Madya hanya membuktikan saja penyimpangan tafsir yang dilakukan oleh Miftah ya. Kita lanjut dulu. Makna penyimpangannya Madya tunjukkan. Kita lihat. Dalam ayat ini saja, kalau memang pun dialog tidak juga menemukan titik temu, tetap pada perbedaan yang ada, kita malah disuruh untuk bertawakal, berserah diri sajalah kepada Allah. Artinya yang masing-masing lah, jangan memaksakan kehendak. Nah, Bapak sudah dengar tadi kan Pak, ayat itu kalau disinkronkan dia dengan Lukas tadi tuh Pak ya, kalau nggak salah ya, kasihilah musuhmu itu ya Pak ya. Iya Pak. Iya, kan maafkanlah mereka, maafkanlah musuh-musuh itu, maafkanlah
minta ampun kan kepada Allah gitu kan. Nah, jadi ternyata kitab suci kita itu masing-masing kalau ada permusuhan, kalau ada ketersinggungan kan gitu, ya udahlah maafkanlah kan begitu. Nah, kemudian ampunilah mereka kan gitu. Iya. Minta ampunkan mereka kepada Allah supaya ini jangan terus menganga gitu, melebar. Rasulullah sendiri pun di dalam ajaran agama Islam itu, beliau tuh dihujat, beliau tuh pun juga dicaci oleh mereka-mereka yang memusuhi Rasulullah. Bahkan pernah saking geramnya umat itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahabat itu menyuruh Nabi, uda'u alal musyrikin, ya Rasulullah, doakan celaka aja mereka. Begitulah bahasanya. Doakan kebinasaan mereka ya Rasulullah. Apa yang dilakukan? Oke, kita fokus dulu ya ke tafsir dari surah Al-Imran ayat 159 ya. Nah, di sini dia akan tunjukkan bahwa orang ini, Miftah ini mencoba untuk memaknai tafsirnya ayat Al-Quran surah ayat 159, dia rujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi ajaran Islam, yang menghujat. Dia rujukan seperti itu. Artinya dia korelasikan dengan perbuatan MKC yang saat ini sudah kena kasus penistaan agama, dikorelasikannya ke ayat ini. Ini penyesatan ayat Al-Quran, terlepas dari kasus MKC ya. Ini adalah penyesatan ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh orang ini. Pembuktiannya di mana? Kita tunjukkan. Semua tafsir dari ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 159, mereka ini siapa? Mereka merujuk kepada umat Islam itu sendiri. Kepada umat Islam yang dalam hal ini lalai atau berpaling dalam posisi peperangan. Kita bacakan dulu. Menurut Liyada Baru Ayat, Markas Tabadur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdul Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia. Dia bacakan nih ayatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa kelemah lembutan Rasulullah kepada orang-orang yang melanggar perintahnya dan berpaling dari peperangan. Nah, berarti siapa yang berperang? Dalam hal ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini tidak merujuk kepada orang kafir. Subjeknya adalah, yang dikeker objeknya ini adalah orang-orang sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang pada saat itu berpaling dari peperangan, ya. Jadi sudah cukup jelas ya, ini dia postingkan semua nih data-datanya. Jadi semua tafsir yang di dalam ayat Al-Quran ini tidak merujuk kepada orang kafir, objek yang dikekernya. Tetapi mereka di sini adalah orang-orang muslim sendiri, sahabat muslim yang berpaling pada saat perang Uhud, pada saat itu ada dalam peperangan. Ya, dalam hal ini ingkar mereka pada saat itu, dan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan rahmat dari Allah yang ditanamkan dalam hatimu oleh Allah, ya seperti ini. Oke, kita bisa lihat terus ya ini data-datanya biar teman-teman, sahabat-sahabatku semua bisa membuktikan bahwa penyesatan yang dilakukan oleh orang ini, Miftah ini, menafsirkan ayat Al-Quran sendiri, tidak ada korelasinya dengan orang kafir ini ayat gitu loh. Nah, ini pembuktiannya. Menurut An-Nafat Al-Makiyah, Syekh Muhammad Ibnul Sahih Asy-Syarawi, maka dengan rahmat dari Allah engkau telah berlaku lembut kepada mereka. Nah, mereka yang ini dikorelasikan oleh Miftah ini kepada orang-orang kafir, termasuk ya seperti MKC itu rujukannya. Karena jika engkau kasar, keras hati, niscaya mereka berpecah dari sekelilingmu. Selantaran itu ampunilah mereka. Nah, ini ayat Al-Quran tidak merujuk kepada orang-orang kafir, tetapi kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu. Ya, jadi poinnya ini ayat merujuk kepada orang muslim itu sendiri. Jadi kalau dikorelasikan oleh Miftah ini ke jalur lain, itu sesat, ya, tidak ada sesuai seperti itu. Nah, ini coba kita lihat lagi dari tafsir yang lainnya. Syekh Abdul bin Nasir As-Sadi, pakar tafsir abad 14 Hijriah.
Maksudnya disebabkan rahmat Allah kepadamu dan kepada para sahabatmu. Nah, coba lihat. Disebabkan Allah kepadamu dan kepada para sahabatmu. Maka Allah telah memberikan karunia-Nya atasmu agar engkau berlaku lemah lembut dan bersikap sopan santun kepada mereka, mengasihi mereka, berakhlak baik kepada mereka, hingga mereka berkumpul di sekelilingmu, mencintaimu dan mentaati perintah-perintahmu. Sudah cukup jelas, ayat ini menjelaskan kekerannya kepada umat Islam itu sendiri, bukan kepada orang kafir, orang-orang yang menista agama Islam seperti yang mau dikorelasikan oleh Miftah ini. Ini sudah cukup jelas nih. Jadi mengasihi, berakhlak baik pada mereka hingga mereka berkumpul di sekelilingmu, mencintaimu, mentaati perintahmu. Nah, begini. Itu artinya patah sendiri, terbantahkan sendiri kalau orang yang bernama Miftah ini merujuk kepada ayat ini, mencoba mencari pembenaran dalam hal ini agar memaafkan kepada posisi-posisi yang dirujukannya kepada orang-orang kafir, perbuatan-perbuatan yang dalam hal ini merujuk kepada penistaan agama. Tidak seperti itu. Ayat ini sama sekali tidak menyinggung hal tersebut gitu ya. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh Miftah merujuk kepada ayat ini. Karena ayat ini tidak berkorelasi kepada orang-orang kafir. Semua tafsirnya di sini menunjukkan kepada orang Islam semua. Nah, kita lihat. Nah, ini Anda bisa lihat tafsirnya. Anda silakan baca. Tidak ada yang merujuk ke tafsir apapun yang kepada orang kafir rujukan ayat ini. Ya, Anda bisa lihat. Nah, jadi cukup jelas ya, penyesatan kalau disampaikan oleh Miftah ini seperti yang dia sampaikan seperti itu. Nah, ini kita lihat dari Departemen Agama RI, biar jelas ya, kita lihat. Mari bacakan. Menurut pemahaman tafsir Al-Quran dari Surah Al-Imran ayat 159, Kementerian Agama Republik Indonesia, setelah memberi kaum mukmin tuntunan kepada secara umum, Allah lalu memberi tuntunan kepada khusus dengan menyebutkan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad. Maka berkat rahmat Allah yang besar dari Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dalam perang Uhud. Sudah jelas. Ini pelanggaran yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang pada saat itu perang Uhud. Tidak ada berkorelasi kepada perbuatan orang-orang kafir seperti yang disampaikan oleh Miftah ini. Maka oleh karena itu dia luruskan di sini, pemahaman Miftah bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka dia tergolong orang yang munafik. Ini penyesatan yang dilakukan Miftah adalah dia mencoba memahamkan ayat Al-Quran dengan tafsir yang sesat, tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Bahkan bisa lihat di Kementerian RI juga dia menyesatkan. Mari lanjut. Sekiranya engkau bersikap keras, berburuk perangai dan berhati kasar, tidak toleransi dan tidak peka terhadap kondisi dan situasi orang lain, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Nah, ini bukan merujuk kepada orang kafir, orang penista agama seperti MKC, Pak Miftah ya. Anda dalam hal ini sesat kalau mengatakan seperti itu. Ayat Al-Quran tidak berbicara seperti ini di dalam merujuk kepada objek yang disampaikan oleh Al-Quran. Surah Al-Imran ayat 159 ini. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah, hapuskanlah kesalahan-kesalahan mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan ini, yakni urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya seperti urusan politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad untuk melaksanakan hasil musyawarah, maka bertawakallah. Nah, jadi musyawarah pun sesama muslim, bukan kepada orang kafir yang dalam hal ini. Menurut ayat ini nggak ada korelasinya. Makanya pemahaman yang dikorelasikan oleh Miftah ini sesat. Tidak sesuai dengan tafsir Al-Quran di dalam surah Al-Imran ayat 159. Ya. Mengapa sesat? Karena bertentangan dengan tafsirnya. Semua tafsir dalam hal ini merujuk kepada orang muslim dalam hal ini. Dan sebab asbabul nuzulnya terjadi pada saat itu perang Uhud. Nah, ini asbabul nuzul ayat ini ya. Jadi sudah cukup jelas ya penistaan atau penyesatan tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh Miftah. Ini sudah terbukti. Dan ini bisa dibuktikan dalam posisi ayat ini sendiri gitu loh ya.
Jadi tidak ada hal-hal yang tuduhan atau fitnahan. Ini fakta yang bisa dibuktikan dengan dalil, dengan tafsir yang cukup jelas. Oke? Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.